warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Istidadan, sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di video kali ini Ustazah mau menyampaikan materi tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan cacah. Bagaimana cara mengurutkannya dan bagaimana cara membandingkannya nanti kita akan pelajari di papan belajar. Jadi silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Dan nanti kalau ada yang kurang paham dan ada yang perlu ditanyakan oleh Ustazah bisa WA Ustazah ya. Oke, sudah siap? Langsung kita bahas ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kelas 2 SD tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ustazah mau tanya dulu. Angka ini bacanya berapa? Benar, 315. Kemudian kalau ini? Benar, 208. Jadi, ayo kita ingat-ingat nilai tempat yang pernah kita pelajari, mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Nah, kalau sudah ingat, Ustazah mau memberikan tips bagaimana cara membandingkan dua angka. Yang pertama, kita lihat dulu ratusannya. Kita membandingkan angka dari nilai ratusan. Contohnya, ini di bawah ada 234 sama 468. Berarti yang kita perhatikan angka ratusannya, nilai tempat ratusan. 200-an sama 400-an itu lebih kecil atau lebih besar? Pinter, 200-an lebih kecil daripada 400-an. Cara yang kedua, kita membandingkan puluhannya. Jadi kita lihat perbandingan angka puluhan. Nah, ini kan ada 687 dan 627. Kita lihat puluhannya di sini yang di samping kiri 80-an, yang samping kanan ada 20-an. Jadi 687 itu lebih kecil atau lebih besar dari 627. Pinter, 687 lebih besar daripada 627. Sekarang kita belajar dengan cara yang ketiga, yaitu membandingkan dari nilai satuan yang paling terakhir. Nah, kita perhatikan nilai satuannya. 689 682. Satuannya ada berapa? Pinter, 9 dan 2. Nah, karena nilai ratusan dan puluhan sudah sama, kita bandingkan yang nilai satuan. 9 satuan dan 2 satuan itu lebih besar atau lebih kecil? Pinter, 9 satuan lebih besar daripada 2 satuan. Sampai di sini sudah paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, kalau sudah, kita belajar tentang simbol yang digunakan untuk membandingkan. Di sini Ustazah mengajarkan ada 3 simbol. Yang pertama, lebih dari dengan moncong di sebelah kanan. Kemudian yang kedua kurang dari,
itu sudut moncongnya di sebelah kiri. Kemudian sama dengan, berarti nilainya sama. Kita tetap menggunakan simbol sama dengan. Sampai di sini paham? Oke, sekarang kita latihan menggunakan gambar. Bandingkan gambar di bawah ini. Ini ada anggur dan nanas. Anggur jumlahnya berapa? Benar, 5. Nanasnya jumlahnya berapa? Benar, 3. Jadi 5 anggur dan 3 nanas. 5 anggur itu lebih besar atau lebih kecil dari 3 nanas? Pintar. 5 anggur itu lebih besar daripada 3 nanas. Sekarang contoh yang kedua. Ada 3 semangka dan 6 nanas. 3 semangka itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 6 nanas? Pintar. 3 semangka itu lebih kecil daripada 6 nanas. Atau bisa juga kata-katanya begini, 3 semangka kurang dari 6 nanas. Nah, contoh yang ketiga. Ini ada 8 kelapa dan 8 jambu. 8 kelapa itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 8 jambu? Pintar. 8 kelapa itu sama dengan 8 jambu. Nah, karena kita sudah belajar melalui gambar, kita ganti belajarnya melalui angka. Ya, kita coba ya. Kita mulai belajar dari angka yang kecil dulu. 67,78. Kalau dibandingkan, 67 itu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 78. Nomor 2, 89,17. 89 itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dari 17. Iya, pinter, lebih besar. Kemudian 50,50. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Pinter, 50 sama dengan 50. Lalu ini kita mulai ke soal yang ratusan. Kita perhatikan nilai tempatnya. 267,578. Berarti lebih kecil, lebih besar atau sama dengan? Pintar, lebih kecil. Kemudian soal nomor berikutnya. 667,578. Kita perhatikan nilai tempatnya. Jawabannya apa? Pintar, lebih besar dari 578. Lanjut, 667,667. Jawabannya apa? Pintar semua. Jawabannya adalah sama dengan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan, semua bilangan itu dapat diurutkan. Dapat diurutkan dari yang kecil ke besar. Atau bilangan itu bisa diurutkan dari besar ke kecil. Maksudnya bagaimana? Kita lihat ukurannya kalau itu gambar. Gambarnya kalau suruh mengurutkan dari besar ke kecil, kita lihat dari yang paling besar kemudian langsung ke kecil. Oke? Kita belajar dulu melalui gambar. Urutkan gambar di bawah ini dari besar ke kecil. Nah, ini berarti jumlahnya ya. Ada 1 nanas, ada 2 nanas, ada 3 nanas. Berarti kalau suruh mengurutkan dari besar ke kecil, jawabannya adalah 3 nanas, 2 nanas, baru 1 nanas.
Setelah belajar melalui gambar, kita coba dengan nilai puluhan dulu. Urutkan dari yang paling kecil. Nah, kalau diurutkan bagaimana? Kita mulai dari angka 40. Pintar. Selanjutnya, urutkan dari yang paling besar. Apabila kita mengurutkan dari yang paling besar, kita lihat nilai dari angka-angka tersebut yang paling besar itu yang mana? 45, 43, 42, 41, dan 40. Soal selanjutnya, urutkan dari bilangan kecil ke besar. Yang paling kecil bilangannya berapa? Anak pintar, yang paling kecil ada 110. Kemudian angka berapa? Setelah 110 angka berapa? 111. 112, 113, 114, yang terakhir 115. Pintar. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Soalnya urutkan dari bilangan besar ke kecil. Berarti kita harus mencari nilai angka yang paling besar dulu. Berapakah? Pintar. 115. Kemudian setelah itu 114, 113, 112, 111, yang terakhir paling kecil 110. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ustazah? Nah, itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian di hari yang akan datang. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustazah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.